Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini lewat program Motivasi Pagi, kembali saya menyapa saudara-saudara semua. Mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk mendengarkan pesan Tuhan, sehingga ketika kita bekerja, kita beraktivitas sepanjang hari ini, hidup kita boleh senantiasa dipandu dan dituntun oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian: Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, perlakuan yang tidak baik, tindakan yang semena-mena, merendahkan, memfitnah, menyakiti, melontarkan kata-kata yang kotor dan sadis dan sebagainya, seringkali menyebabkan seseorang mengalami kepahitan dalam hidupnya. Tidak adanya pengampunan atau karena adanya iri hati dan juga hal-hal yang lain bisa menyebabkan kita masuk di dalam kepahitan di dalam hidup ini. Tetapi kalau kita mampu menyikapi setiap masalah dengan benar, kita tidak akan masuk dalam kepahitan. Orang yang hidup dalam kepahitan mustahil dapat berdoa. Kepahitan juga semakin membuat orang menjadi tawanan dosa. Kepahitan itu identik dengan ikatan kejahatan. Karena jika kita biarkan, kita akan menjadi tawanan dosa, kejahatan, kebencian, dan dendam yang hanya akan menjadi penghalang berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan pesan Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan yang pertama pagi ini adalah kepahitan itu dimulai ketika kita menjauh dari kasih karunia Allah. Sekali lagi, kepahitan itu dimulai ketika kita menjauh dari kasih karunia Allah. Akar kepahitan pastilah membawa masalah, baik pada diri kita yang mengalami luka dan bagi orang lain yang membuat kita terluka. Mengapa akar kepahitan ini terjadi? Jawabannya adalah sederhana, karena kita menjauh dari kasih karunia Allah. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani pada bagian firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kita agar jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jika kita menjauh dari kasih karunia Allah itu, maka kita akan rentan terkena akar kepahitan itu. Akar kepahitan itu seperti kanker emosional di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah menduga betapa banyaknya orang yang bergumul dan sedang mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Itu pesan Tuhan yang pertama pagi hari ini. Pesan Tuhan yang kedua pagi hari ini adalah kepahitan itu dimulai dari hal yang kecil. Kepahitan sering terjadi karena sebab yang kecil dan sepele, bukan hal-hal yang bersifat prinsip. Orang bisa membuat kita merasa kesal, menyinggung perasaan kita, terutama menyakiti hati kita, sekalipun mereka tidak bermaksud demikian. Seringkali ketika kita bergaul, ketika kita sedang bercanda dengan orang lain, ada kalanya kita merasa tersakiti, ada kalanya candaan kita juga menyakiti orang lain, dan itu bisa saja menjadi penyebab timbulnya akar kepahitan di dalam diri orang tersebut. Tetapi seringkali ketika kita mengalami hal itu, kita sering gagal untuk melihat bahwa Tuhan
menggunakan orang-orang tersebut justru untuk memperbaiki tingkah laku kita. Sebaliknya, kita malah mengizinkan tindakan atau perkataan yang menyakitkan itu menjadi benih kecil kepahitan yang kita tanam dan kita biarkan tumbuh menjadi besar dalam hidup kita. Ingat saudaraku, kepahitan itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan sepele. Maka jangan biarkan itu tumbuh dan berkembang dalam hidupmu. Pesan Tuhan yang ketiga pagi hari ini adalah bahwa kepahitan itu bisa berkembang. Orang yang membiarkan benih kepahitan tertanam dalam hatinya, maka benih itu akan bertumbuh dan berakar. Walaupun akarnya itu tidak terlihat dalam kehidupan hari lepas hari, namun itu sangat-sangat merusak di dalam kehidupan. Itu akan menghimpit kehidupan rohani dan emosional kita. Itu akan menahan kuasa Tuhan dan menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu karena kebencian dan kekudusan tidak bisa berada di dalam satu tempat yang bersamaan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa sakit hati, ketika ada sesuatu yang menyentuh sisi hidup kita, jangan biarkan itu berkembang menjadi kepahitan. Kitalah yang mengambil keputusan untuk mematikan benih itu atau membiarkan benih itu tumbuh, membesar dan menghimpit kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan Tuhan pagi hari ini bahwa kepahitan itu bisa bertumbuh, berkembang dari yang kecil hingga bertumbuh dengan pesat. Pesan Tuhan yang keempat pagi hari ini, saudara-saudaraku, kepahitan itu akan menghasilkan buah yang buruk dalam kehidupan kita. Ketika benih kepahitan itu berakar dan bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah, kepahitan itu tumbuh bercabang kedua arah yang berbeda. Yang pertama, dia akan bertumbuh, berkembang kepada diri kita sendiri, sehingga diri kita akan menjadi pribadi yang bermasalah. Dan yang kedua, kepahitan itu akan bertumbuh kepada orang lain dan membuat mereka menjadi tercemar. Bahkan hal itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita yakin bahwa ada sesuatu di masa lalu kita yang membuat kita merasa kepahitan. Tapi jangan biarkan rasa sakit itu mengakar di hati kita dan tumbuh dalam diri kita. Jangan juga menyirami rasa sakit itu, kepahitan itu dengan cara yang berpikir, yang berpusat pada diri sendiri. Jangan memupuknya dengan mencari simpati kepada orang lain. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan hati kita ini dipenuhi akar yang pahit. Jangan biarkan akar kepahitan tinggal diam dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi penyakit dalam yang akan menggerogoti kita secara emosional, secara fisik, terlebih lagi secara rohani. Kita akan menjadi pribadi yang bermasalah. Oleh sebab itu, jangan biarkan berkat Tuhan terhalang dalam hidupmu karena engkau menyimpan akar kepahitan dalam hidupmu. Lepaskan akar kepahitan, beri pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti engkau, maka engkau akan dibebaskan, maka engkau akan menjadi pribadi yang merdeka, dan engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang akan mengalami segala bentuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki hari ini dengan hati yang bebas. Jangan biarkan kepahitan, sakit hati tinggal diam dalam hidup kita. Bebaskan hidup kita dari beban, dari sampah yang tidak berguna. Biarkan kuasa Tuhan yang tinggal diam dalam hati dan pikiran kita. Maka kita akan melewati hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan mampu bekerja dengan maksimal. Dan kita akan mampu memuliakan Tuhan melalui hidup kita, melalui perkataan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati hidup kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.